Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tematik, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 6. Bagaimana kabarnya anak-anakku setelah kalian tadi belajar fikih? Ya, baik. Kalau tidak kalian pahami pembelajaran apapun ya, silakan kalian diskusikan dengan guru kalian ya. Baik pelajaran fikih, SKI, Al-Quran hadis, matematika, bahasa Arab, ya semua mata pelajaran boleh kalian tanyakan kepada guru kalian kalau kalian tidak paham, baik melalui Japri ataupun grup ya. Itu saran dari Bapak. Mari kita lanjutkan pelajaran tematik kita di pembelajaran terakhir ini di subtema 1, tema 3 ya. Sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran 6 ini pemetaan kompetensi dasarnya yaitu PPKN dan bahasa Indonesia. Ya, silakan kalian baca untuk PPKN dan bahasa Indonesia ya. PPKN itu tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab ya. Baik sebagai warga negara ataupun sebagai kalau kalian sebagai anak ya, kalian punya hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Untuk bahasa Indonesia masih teks eksplanasi ya. Oke, itu ya. Kemudian ada tunjukan pelajarannya ada 4 di sini ya. Ya, yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Ya, ini sudah kalian baca dari 1 sampai 3 sampai 4 ya. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan, semua benda di sekeliling kita, adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian dirubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Ya, ini Charles Goodyear ya, penemunya rodanya. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan guncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Oh ya, Charles Goodyear dan Thomson ya. Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena perindustrian, pendistribusian barang-barang, perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, ini John Boyd Dunlop ya, penemu roda ban yang berisi udara. Ya. Oke, ini termasuk ke dalam teks eksplanasi anak-anakku ya.
tes yang ini ya, yang dari tadi yang kita bahas ini, yang kita baca. Nah, ini perkembangan roda ya. Dari pertama roda itu digunakan ya, seperti apa? Ini dulunya gelondongan nih ya, sebelum saya ini gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang tuh ya. Jadi kayu-kayu ini yang berat, ini berat ya. Pakai ini jadi mutar, jadi meringankan, bisa berpindah tempat. Kemudian seperti ini digunakan untuk memintal kain ya. Nah, kemudian seperti ini ya, gede ya, seperti ban pada umumnya, tapi ini kayu, roda kayu dengan sumbu as, ada sumbu asnya di sini tuh ya. Kemudian roda kayu dengan jeruji, nah yang ini tuh ada jerujinya, ada sumbu asnya juga ya. Ini biasanya digunakan pakai dokar ya, dokar delman ya. Tuh. Nah, sampai sekarang tahun 1839 sampai sekarang ban karet berisi udara. Oh, seperti ini ya. Sampai saat ini bahannya seperti ini. Itulah ya perkembangan perubahan penemuan ban ya dari zaman ke zaman sampai sekarang. Baik, sebelum ke sini ya. Nah, setelah tadi kita ke sini, apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya ya. Tadi udah Bapak jelaskan, itu termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah ya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1 topik masalah ya, sini. Kemudian sampai dengan paragraf keempat kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Oke ya, yang tadi ya teksnya. Kemudian bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Baca kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari sebelumnya. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman-teman. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Nomor 1 ya. Nomor 2-nya, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ini tentang tadi penemu ban itu ya. 4, yang 3, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Kemudian yang keempatnya, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Nah ya. Kalau sudah, kita akan baca cerita pendek berikut ini ya. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, ini patut dicontoh ya. Kalian tuh, orang tua kalian sudah membelikan buku ya, membelikan peralatan sekolah ya, memberi kalian makan. Nah, balasannya apa? Rajin sekolahnya, rajin belajarnya, mengerjakan tugas ya, tanpa perlu diingatkan. Nah, itu harus kalian contoh nih Ani ini ya. Dan kemudian mendapatkan nilai yang memuaskan tuh. Nah, setelah kalian baca cerita ini ya, ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut ya, gampang ya. Haknya apa tuh tadi Ani kan udahlah kalian bisa ya. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Yang keempatnya, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan?
Jelaskan dan berikan contohnya. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, nanti ini gampang ada semua tadi di teksnya ya. Nah, nanti diskusikan dan tuliskan jawabanmu pada diagram. Nah, hak Ani, manfaat, kewajiban di sini. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Nah, ini nggak apa-apa lah, yang ini nggak diisi juga ya, yang ini nggak apa-apa, nggak diisi ya. Kalian udah, nanti Bapak akan jelaskan ya. Nah, nanti kita ke sini saja. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Nah, ini aja nih yang kalian kerjakan. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut. Nama, ini nama kalian ya. Hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Berarti ada tanggung jawab di sekolah dan di rumah nih ya. Kewajibanku, apa saja kewajibannya? Tulis di sini ya. Nah, di sekolah apa kewajibannya, di rumah apa. Kemudian dampak jika bertanggung jawab, ditulis di sini. Ya, nanti manfaatnya kalau bertanggung jawab itu apa ya, dampaknya. Manfaat kewajibannya tuh. Dampak jika tidak bertanggung jawab. Nah, sampai sini saja ya tugasnya tuh. Yang ini aja yang kalian isi. Cukup jelas ya anak-anakku. Nah, sebelum itu Bapak akan jelaskan tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Contoh, kita berhak untuk mendengarkan lagu, musik dari radio di rumah. Namun, kita tidak boleh menyetelnya dengan volume yang sangat keras. Karena dengan begitu kita telah mengganggu tetangga yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Contoh hak dari seorang anak, hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Hak anak tersebut sekaligus akan menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Nah ya, sudah jelas di sini ya anak-anakku ya, apa yang dimaksud dengan hak. Nah, nanti kita lanjut lagi. Contoh kewajiban dari seorang anak. Kewajiban untuk patuh pada orang tua. Ini mutlak ya, harus nih. Kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ini juga mutlak nih. Kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Ini juga mutlak nih, harus nih ya. Harus sopan, harus santun ya kepada semua orang, tidak pandang bulu. Kewajiban anak tersebut sekaligus juga menjadi hak anak. Ya. Menjalankan kewajiban artinya adalah kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Contoh-contoh lain dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh dari hak adalah setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempatnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Itu di dalam hak di dalam warga negara ya, sebagai warga negara. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, seperti kewajiban kalian mengerjakan tugas itu harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 yang meliputi ya, sebagai siswa yang baik kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah ya, membayar SPP. Nah, ini kalau yang bayarannya, atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Ya, itu saja anak-anakku untuk hari ini ya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa dipahami. Jadi kita sama-sama
Nanti sebelum ya, belum Bapak tutup ya. Nanti untuk besok, insya Allah kita akan literasi dan ulangan ya, ulangan PH subtema 1 ya. Tema 3 subtema 1 ya. Siapkan diri kalian ya anak-anakku. Demikian untuk hari ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.